folder berupa dokumen teks, tapi kita akan coba berangkat dari pertama kali memasukkan data ke Excel, ke MS-DOS, kemudian kita merubah dari MS-DOS, kemudian kita berubah ke berbagai macam file yang kemudian nanti bisa digunakan dalam proses running data. Karena tadi yang dicontohkan bulan adalah terkait dengan price atau cost efisien, maka di sini ada beberapa variabel yang akan kita gunakan, yaitu pertama ada input 1, input 2, terus ada price-nya dari input 1 dan input 2. Maka keseluruhan kita akan copy secara keseluruhan, kemudian kita pindahkan ke Excel yang lain. Oke, kita paste saja, kemudian ini juga Bapak dan Ibu harap memperhatikan pada setiap data yang akan dimasukkan, baik untuk semua sumber ya, baik itu titik koma ataupun nanti misalnya nih biasanya kan ada angka dalam bentuk teks, itu juga harus benar-benar diperhatikan supaya nanti dalam proses data ternyata tidak ada permasalahan. Karena perbedaan koma, titik ataupun angka yang teks ketika dimasukkan di dalam software, baik itu Stata maupun DA, ada kemungkinan dia tidak akan running data. Karena itu tadi sifatnya dia berupa teks, jadi harus benar-benar diperhatikan. Nah, setelah kita masukkan ke file baru, untuk meminimalisir segala kesalahan lebih baik dipindahkan ke file baru supaya nanti kita terhindar dari file-file sebelumnya yang sudah terkonek, misalnya perhitungan dan lain-lain. Jadi memang harus benar-benar diperhatikan sebelum kita akhirnya running data. Oke, kemudian kita hapus yang pertama karena kita tidak akan menggunakan file nama variabelnya, maka kita akan menggunakan angkanya saja. Kemudian kita akan masukkan ke save as, kita akan masukkan ya, ini jangan lupa untuk dimasukkan ke folder yang ada di dalamnya, ada termasuk ins, ada instruksi dan lain-lain. Jadi di dalam satu folder ini harus dimasukkan semua hal-hal yang terkait dengan running data, misalnya seperti ini. Nah, setelah kita masuk ke save as, kita jangan lupa merubah ke tag MS-DOS. Nah, ini kemudian kita juga lihat di sini harus diperhatikan adalah di sini yang harus kita perhatikan di sini nanti ada aplikasi dan lain-lainnya. Tetapi hari ini kita akan mencontohkan saja dulu. Oke, kita coba save dengan terserah nanti Bapak dan Ibu mau save-nya dengan nama apa yang nanti mudah diingat dan bisa digunakan dalam proses running data. Pertama kita akan jangan lupa ini teks MS-DOS, kemudian kita gunakan katakanlah saya mau save dengan nama F1, kemudian strip dikasih nama DTA yang menunjukkan bahwasannya ini adalah file data yang akan kita gunakan dalam proses running. Setelah ini masuk, kemudian kita bisa save. Nah, setelah tadi proses save, kemudian yang kita bisa lakukan adalah menutup, karena di sini masih ada tulisan Excel ini sudah dirubah, tetapi dia masih ada di layar. Nah, jangan lupa Bapak dan Ibu sekalian untuk close file tersebut supaya dalam proses running bisa jadi Excel ini menghalangi dalam proses running. Jadi sehingga kita perlu untuk menutupnya. Ini tidak perlu karena tadi kita tidak save di situ. Kemudian jadi memang harus diperhatikan betul dalam proses meletakkan data itu harus ada di dalam satu file folder yang mungkin di file folder Bapak bisa berubah di sini, tapi saya menggunakan DEAB strip XP1 karena tadi sudah memasukkan data berupa F1 DTA. Kemudian kita selanjutnya di sini ada beberapa file, yaitu profile INS. Ini adalah file instruksi. Ada IN1, INSB1 dan lain-lain. Banyak di sini
ENS. Tapi kita bisa menggunakan yang mana saja karena nanti kita akan nge-save as gitu. Nge-save as apa namanya file folder instruksinya. INS itu adalah instruksinya. Jadi kita akan rubah dulu. Oh, sebentar. G3 kita rubah di sini saja. Nah, ini kan ada apa namanya satu input dan lain-lain. Karena di sini kita akan menggunakan post. Nah, ini. Oke. Karena ini kan tadi G3int ini adalah file instruksinya, maka kita akan rubah di sini. Tadi kan kita rubah masukkan file name datanya itu adalah F1. Nah, ini juga untuk variable outputnya kita akan rubah menjadi F1 juga. Jadi benar-benar harus diperhatikan betul bagaimana merubah antar ininya. Nah, kemudian yang kedua yang kita perlu perhatikan adalah variable-variable selanjutnya. Di sini ada number of firmnya tadi ada 5, terus habis number of time periodnya ada berapa? Ada 1. Number of outputnya ada berapa? Tadi juga ada 1. Di sini kan ada satu output. Nah, terus di sini habis itu ada number of outputnya ada 1, number of inputnya ada 2, yang tadi itu di sini ada 2, yang selanjutnya karena kita akan menganalisis costnya jadi kita bedakan gitu. Dia termasuk di dalam termasuk di dalam inputnya, tapi nanti kita bedakan karena di sini dibedakan. Nah, ini selanjutnya kita masukkan number output, kemudian kita pakai output oriented, kemudian di sini ada CRS variable return to skill, sebentar Ibu, Bapak dan Ibu. Oke. Oh ya, kita akan rubah karena di sini sesuai dengan instruksinya itu dirubah ke CRS. CRS tadi juga sudah dijelaskan oleh Bu Wulan, maka kita rubah menjadi CRS. Karena tadi juga tidak mungkin menggunakan variable return to skill, kita bisa menggunakan constant return to skill karena itu tadi ada terhalang pada asumsi-asumsi yang digunakan. Nah, terus yang kemudian di sini karena kita akan menggunakan cost efisiensi, maka yang kita klik ada yang kita ganti adalah ke 1 karena di sini sudah diganti 1. Nah, sini sudah oke. Setelah semuanya sesuai dengan apa yang kita inginkan atau sesuai dengan data-data yang kita masukkan, kemudian filenya kita save as. Izin tanya. Oh boleh, silakan. Ini itu sebenarnya saya masih bingung tuh yang boleh. Gimana? Output sama input. Yang kenapa ada yang kadang tuh outputnya harus dikonstankan atau inputnya harus dikonstankan? Yang mana konstan? Konstan apa? Kenapa ada yang input oriented, kenapa ada yang output oriented? Oke, di sini saya akan mencoba sedikit menjelaskan ya Bapak dan Ibu. Jadi ada beberapa di dalam DEA atau analisis deterministik itu kan kalau kita lihat ada menggunakan input oriented dengan output oriented. Jadi tergantung fokusnya. Jadi kalau misalnya berdasarkan yang saya pahami, itu input oriented berarti pengukurannya itu berdasarkan pada input yang digunakan. Nah, sedangkan output oriented itu berdasarkan pada output yang kita akan analisis seperti itu. Nah, di dalam penjelasan beberapa file sama saya lupa itu penulisnya, itu memang fokusnya seperti itu. Jadi input oriented berarti fokus kita itu di inputnya. Bagaimana kita melihat dari sisi inputnya. Ketika kita analisis dengan ketika kita analisis dengan inputnya, bagaimana kondisinya. Ketika kita dengan analisis dengan outputnya, bagaimana kondisi atau nilai dari technical efisiensinya. Itu hanya pendekatan yang akan digunakan. Oke, itu Mas siapa? Ari. Mas Ari ya, Mas Ari bisa di ini atau saya lanjut dulu Mas, mungkin kalau ada output keluarannya mungkin lebih paham lagi. Oke. Nah, karena kita di sini menggunakan output oriented ya, kita
kita akan filenya kita save. Kita akan save dan karena tadi kita menggunakan F1, maka di sini kita akan menggunakan F1 juga supaya tidak tertukar antara satu file dengan file yang lain. Oke, kemudian kita save. Karena sudah dirubah, F1-nya sudah berubah. Kemudian kita masuk ke file DEAP-nya, aplikasinya. Nah, di sini kita tinggal masukkan F1, instruksinya ins tadi, kemudian jangan lupa txt. Kemudian kita enter. Nah, kita di sini bisa lihat, di sini hasilnya. Nah, seperti sama yang ditunjukkan oleh Bu Wulan tadi, yang dijelaskan oleh Bu Wulan terkait dengan PE, DE, AE, dan CE-nya. Kita bisa lihat di sini juga tadi sudah dijelaskan di dalam teorinya ataupun di dalam petunjuknya bahwasanya perhitungan hasil ini sebenarnya hasilnya sama. Nah, ini juga bisa dihitung untuk menghitung efisiensi cost-nya itu berdasarkan pada perhitungan technical efficiency dibagi ya, jadi dibagi. Dikali dengan 0,9 ya. Jadi ketemunya adalah, katakanlah di sini contohnya adalah 0, pada DM-nya atau form 3 seperti itu. Nah, kita akan coba sebentar, mungkin saya bisa, kalau misalnya kita coba lihat ya Mas ya, kita rubah ke input oriented. Kita coba ya Mas. Sebentar, oke, kita akan coba masukkan ke input oriented bagaimana perubahannya. Kalau kita lihat di sini hasilnya seperti ini. Kita akan coba di ininya instruksinya sama, tapi kita akan merubah di outputnya itu di titik 11 supaya melihat bagaimana ketika dimasukkan inputnya. Tadi kita akan coba masukkan ke input oriented. Tadi input oriented ya, input oriented. Kalau misalnya kita rubah ke ini bagaimana? Kita langsung save saja. Oke, sama F1 ins sama saja. Ternyata menggunakan pendekatan input oriented. Nah, ini kalau misalnya kita menggunakan input ini menggunakan output oriented, ini menggunakan input oriented. Ini output, ini input, ini output oriented. Hasilnya saya kira sama ya. Nah, untuk analisis yang lain mungkin nanti bisa berbeda antar hasilnya. Seperti itu. Kalau secara garis besar seperti itu Mas apa tadi? Mas Ari seperti itu dalam proses membedakan antara input oriented dengan output oriented. Jadi di sini sebenarnya sudah dijelaskan cukup jelas ya di DEAP-nya itu apa perbedaannya dan constant return to scale dengan FRS itu apa juga sudah dijelaskan. Kenapa kita menggunakan constant return to scale, kenapa kita menggunakan variable to scale untuk proses runningnya seperti ini. Misalnya saya kasih tunjuk. Misalnya kita lihat di instruksinya kan ada dua ya. Ada kenapa kita menggunakan constant return scale dan variable return scale, itu juga ada asumsi-asumsinya dijelaskan di sini sudah cukup lengkap buat ini. Nah, itu proses-proses yang bisa saya tunjukkan. Jadi nanti bagi teman-teman yang masih kebingungan atau dalam proses analisis masih kebingungan, boleh saja bertanya seperti kemarin ada beberapa teman-teman atau bapak dan ibu yang kemudian bertanya seperti itu.
Oke, itu yang dapat saya sampaikan atau Permisi, yang Mas. kan? Boleh silakan. Siapa? Boleh minta PDF yang diterangkan ini, Mas? Oh, Masnya belum dapat file ininya kah? Belum. Belum ya? Oh ya, saya ini dulu ya. Saya masukkan ke drive. Habis ini teman-teman silakan, Bapak dan Ibu silakan untuk mendownload. Sebentar saya stop. Versinya yang kemarin bagikan, Mas. Iya, masih yang kemarin dibagikan, Mas Ari. Pas saya cek dulu. Oh ya, oke. Saya masukkan dulu ke Google Drive ya, biar nanti bagi teman-teman yang belum dapat filenya, itu nanti silakan bisa mendownload. Sebentar, saya masukkan dulu filenya. Oke. Kemarin ada beberapa teman-teman yang sudah mencoba, itu bagaimana hasilnya ya? Mbak, kemarin tuh ada siapa Mbak? Natalia kalau nggak salah. Saya boleh izin share screen hasil saya, Pak? Oh boleh, silakan. Saya coba lihat. Bisa nggak ya? Coba Pak Ari. Ini bentar. Salah. Bener ini ya? Bener. Sebentar ya, Mas. Oke. Gampang, santai. Kan Puskesmas itu 20 rumah sakit dengan periodenya 1, terus outputnya 2, inputnya 2. Terus tadi karena argumentasinya kami teman-teman itu analisisnya ke input, karena kita sebagai maksudnya nggak bisa mengontrol outputnya, kan kalau rumah sakit kan pasti permintaannya naik turun terus dalam waktu singkat. Maka kami 0 input, terus CRS 0 kan ya, karena asumsinya full scale. Terus kita pakai DEA kan Mas, multi stage kan ya? Iya, multi stage. Ya. Terus di close. Insnya nggak pakai tape? Oh. Coba lagi pakai tape keluar. Bentar. Iya. Tadi pakai. Oh, nggak pakai. Iya, karena ada kesalahan dalam ini bisa keluar. Nah, ini kok cuma keluar TE-nya aja ya, Mas ya? CRS constant distance. Oh, I see. Karena dia ini Pak, ini yang saya pahami. Nanti bisa bertanya lebih jelas dengan bulan. Jadi kalau CRS itu asumsinya adalah bahwasanya semua misalnya semua form itu dalam kondisi prima atau tidak, atau bisa jadi misalnya katakanlah form 1, form 2, form 3 itu semuanya tidak ada kesalahan, atau misalnya ada yang bisa jadi kan antara satu input dengan input yang lain itu tidak perform. Jadi makanya menggunakan variable return to scale. Nah itu, coba kalau misalnya pakai variable return to scale seperti apa? Di itunya hasilnya dirubah dulu aja Mas. RS outputnya dirubah. Oh iya, biar ini ya. Iya, biar nanti di tempat lain RS1 mungkin aja. Ini Foto. Bukan, ini instrumen. Oh, itu salah. Oh iya, boleh dulu. RS apa Mas? Oh iya, keluar Mas. Ah iya,
Jadi itu jadi kemarin tuh ada teman-teman yang bertanya bagaimana apa bedanya CRS dengan variabel FRS. Kalau constant return to scale tuh diingat ya teman-teman, bahwasanya yang saya pahami adalah CRS ada semua form itu diduga dalam kondisi optimal atau inputnya itu sama semua. Tetapi kalau FRS itu bisa jadi dari 5 form itu ternyata ada dari katakanlah atau form 3, form 5, form 4 ternyata tidak perform. Nah, sehingga kita bisa analisis seperti yang ada di apa namanya? di layar ini yang ditunjukkan oleh Mas Ari. Nah, Tapi seperti itu teman-teman. yang cuma keluar teknik efisiensinya aja ya Mas ya, yang alokasi efisiensinya sama efisiensinya nggak ada. Ya makanya itu, nah itu dia apa namanya, saya kurang paham bagaimana karena dia itu yang saya pahami itu asumsinya membedakan. Tetapi kalau ini saya CRS kenapa dia tidak ada yang lain saya kurang paham. Seperti itu. Oke. Nah itu yang bisa nanti. Jadi bagi teman-teman, jadi gini dalam memahami, mungkin sharing sedikit ya teman-teman. Dalam memahami sebuah model itu, kita benar-benar harus bisa peka terhadap data, terhadap apa yang akan kita analisis. Misalnya di sini ada beberapa teman-teman yang sudah menjadi asisten dosen juga. Saya kenal beberapa di sini, ada Mbak siapa yang Mbak Tasya kalau saya. Oh, Mbak siapa yang lupa saya? Oh nggak ada. Oh ya nggak ada. Ada beberapa teman-teman yang sudah paham tentang pemodelan. Jadi memahami sebuah model itu kita harus benar-benar tahu tujuan apa yang kita analisis, kondisi, misalnya katakanlah pertanian. Nah, dalam memahami sebuah kalau kita mau menganalisis pertanian, maka kita harus benar-benar memahami apa yang ada di dalam pertanian. Misalnya bagaimana pupuknya, bagaimana dan lain-lain. Nah, teman-teman dalam membentuk model itu harus seperti itu. Jadi sebelum nanti teman-teman atau bapak dan ibu sekalian itu menganalisis sebuah data, itu harus benar-benar memahami. Kemudian letak awal dari semua atau mulainya itu berdasarkan pada teori. Nah, ketika semuanya sudah sesuai, tetapi nanti terhalang oleh data, nah kita bisa berbagai macam cara, mulai dari transformasi data dan lain-lain. Jadi step by stepnya adalah pertama by teori, tadi yang dijelaskan oleh Bulan, konseptornya bagaimana dan lain-lain, terus kemudian memahami kalau katakanlah industri itu industri apa saja variabel-variabel yang akan kita gunakan, karena kepekaan seperti itu nanti itu memudahkan Bapak dan Ibu sekalian untuk menjelaskan ataupun nanti ketika di ujian ataupun dalam proses analisis kita jadi semakin peka. Seperti itu Bapak dan Ibu. Nah, itu yang sedikit intermezzo saja. Ini saya sudah masukkan untuk filenya, sebentar saya kasih ke teman-teman ya. Nah, nanti teman-teman bisa mencoba. Oke, ini saya share di chat ya. Bagi teman-teman yang mau download silakan. Di situ sudah ada berbagai macam filenya, teksnya. Oke, itu. Ada lagi yang mungkin Bapak dan Ibu tanyakan? Izin tanya, Pak. Boleh silakan Mas. Yang output tadi yang yang dari EG3 itu yang paling bawah itu tetasnya seperti apa ya? Yang summary of cost minimizing input. Yang EG3 tadi ya? Iya, yang didemokan sama kita. Oh, sebentar, saya agak sedikit tidak terdengar. Gimana, boleh ulang? Yang dari output yang didemokan tadi kan paling bawah, di bawah efisiensi summary itu ada summary of cost minimizing input, itu interpretasinya seperti apa ya? Oh, ini ya. Oke. Sebenarnya sih ini apa namanya, kalau kita mau menganalisis kan di sini ada
form inputnya. Dan kalau misalnya kita lihat di sini sih apa namanya yang saya tangkap karena saya biasanya sampai sini saja. Jadi tidak semua hasil output input ataupun hasil analisis itu bisa diambil semua. Tetapi ini adalah kombinasi dari setiap bagaimana ketika form 1 bagaimana output input satunya bagaimana. Jadi ini ada kombinasi antar inputnya. Nah, ketika menaikkan ini bagaimana nanti kondisinya di sini, bagaimana perubahannya. Nah, ketika menaikkan ini bagaimana perubahannya di sini. Ketika menaikkan ini, jadi ini kombinasi antara input satu dengan input yang kedua. Jadi nanti bisa melahirkan di sini technical efisiensinya, nanti ada perubahan-perubahan di sini. Itu yang saya pahami. Seperti itu Bapak dan Ibu. Oh, jadi mungkin maksudnya gini itu untuk mencapai kondisi efisiensi inputnya diubah, input akhir yang harus digunakan ditambah bawah itu gitu ya. Iya, ini lebih tapi di sini kalau kita lihat di sini pengertiannya itu cost minimizing input. Jadi semakin minimize antara satu, jadi ada kombinasi entah mana yang mau diminimizing atau mau dimaksimalkan karena gini, setiap data jadi gini. Kenapa dia tidak digunakan untuk satu saja? Kenapa kita nggak menganalisis satu saja gitu? Nah, karena dia terkait dengan membandingkan antara satu form dengan form yang lain. Form yang lain bisa jadi kombinasi ini itu tidak efisien, tapi bisa jadi yang lain misalnya katakanlah ternyata di sini ada yang 3, di sini ada yang 4, ada 2, di sini ada 6, katakan bisa jadi dua-duanya itu bisa jadi berbeda tergantung pada outputnya. Karena sifatnya dari analisis ini adalah membandingkan antara satu form gitu. Jadi tingkat technical efisiensinya baik itu alokatif, scale efisien dan lain-lain itu sangat-sangat dipengaruhi oleh form lain gitu. Nah, karena dia membandingkan antara satu form dengan form lain untuk mendapatkan nilainya gitu. Nah, gitu Bapak dan Ibu. Bisa jadi makanya tadi saya bilang di intermezzo sedikit itu bahwasanya kita harus benar-benar memahami data apa yang mau kita analisis gitu. Karena bisa jadi nilai dari masing-masing ini tuh misalnya katakanlah ini input 1, input 2, input 3 berbeda. Kita nggak tahu dia juta atau miliar katakanlah gitu. Nah, di dalam analisis ini kelihatan ya Bapak dan Ibu? Oh enggak, mohon maaf. Oh iya. Makanya bingung Mas ini ngomong apa ya. Oh, ya sorry. Mohon maaf. Jadi gini, ini misalnya katakanlah ini sedikit saya ada penjelasan. Jadi saya mencoba untuk menjelaskan sedetail mungkin. Jadi ini cost minimizing ini itu bisa jadi ada karena ini kan minimizing cost. Dan ini adalah kombinasi dari kayaknya price 1, price dan 2. Nah, bisa jadi ini kan kombinasi price 1 dan price 2. Itu menghasilkan nilai seperti ini. Price ini menghasilkan seperti ini. Nah, di dalam menganalisis data itu benar-benar harus diperhatikan yang tadi sempat saya bilang di awal bahwa kita harus benar-benar memahami data apa yang kita gunakan, sifatnya seperti apa. Karena itu terkait dengan nanti interpretasi juga terkait juga dengan memahami data-data yang kita input. Katakanlah input 1 ini miliar, katakanlah input 2 ini ternyata menggunakan misalnya katakanlah juta atau dalam ukuran lain misalnya kilo. Nah, ini harus benar-benar kita harus bisa memahami satu demi satu. Data satu ini bagaimana, data dua ini seperti apa. Dan antar variabel itu benar-benar harus dipahami betul-betul. Jadi nanti ketika kalian interpretasi atau Bapak dan Ibu interpretasi itu sangat mudah. Kalau kita sudah memahami apa topik yang akan kita analisis, bagaimana belajar datanya dulu sebelum kita masuk. Sebenarnya kalau misalnya kita masuk tools itu sebenarnya kita bisa cepat memahami. Tetapi kalau kita ternyata hasil yang kita analisis itu ternyata bisa jadi misalnya dengan data yang sama, form yang sama ini seperti ini, bisa jadi ini nilai jadi error gitu.
jumlah 9 karena satu semua dari misalnya dari form kesalahan pada data ini yang harus benar-benar diminimalisir dan harus dipahami. Sebenarnya akar utamanya yaitu tadi mulai dari teori, bagaimana teorinya, terus abis itu tadi bagaimana konsepnya yang telah dijelaskan oleh Bulan, karena semuanya dibangun berdasarkan teori, baru di situ kita bisa menginterpretasi di sini. Seperti itu Bapak dan Ibu. Oke, ada yang bertanya nanti. Sebentar. Oh iya. Ada lagi yang mau ditanyakan Bapak dan Ibu sekalian, silakan. Kalau tidak habisnya berarti emang nggak bisa untuk ini ya Mas ya, estimasi kosnya ya. Iya benar. Jadi kalau misalnya tidak ada datanya kan memang dia cuma ada outputnya sama inputnya, tapi price-nya nggak ada, jadi cuma bisa estimasi technical efisiensi aja yang data yang untuk level modelan tadi. Oh iya benar. Saya baru paham ya benar. Oh iya oke. Iya benar Mas. Iya benar. Oke, terima kasih Mas Ari. Tadi Mas berarti itu memang harus urut ya masukinya ya. Loh, itu berarti paling ujung kalau misalnya datanya panel, terus baru input, baru harga gitu ya, harus urut. Benar. Itu jadi memang harus mengurutkan dari 1, 2, 3, misalnya ada 3 atau 4 atau 5 sampai seterusnya seperti itu. Nah itu kalau misalnya kita pakai DA, ini DA ini termasuk bagus karena dia bisa mengestimasi sampai cukup jauh. Tapi kalau misalnya kita pakai SFA itu tidak sampai seperti return to scale, terus habis technical efficiency, total productivity, terus change teknologi dan lain-lain. Dia hanya sampai pada estimasi ini ya, estimasi questionnya dan ditambah dengan errornya. Seperti itu Bapak dan Ibu semua, apakah sudah mendownload untuk filenya? Programnya kan Mas? Iya, programnya di situ ada folder ya, di drive. Iya ada. Oh iya, ada drive-nya, nanti teman-teman bisa download semua filenya, termasuk instruksinya, jadi nanti tinggal dilihat saja per inch-nya. Instruksinya bagaimana ketika ketika alokasi, ketika cost efisien, technical efficiency, kemarin juga menggunakan beberapa model-model itu bisa digunakan di situ. Oke, itu ada lagi yang Bapak dan Ibu mau tanyakan? Tadi Mas Ari mau nanya tadi di berapa orang ya yang ada di kampus? Bertiga Mas. Karena perlu mendadak perubahannya, kalau ada ruangan bersyukurnya Ibu bisa izinkan online. Oh, oke. Ya. Jadi kalau misalnya mau bertanya-tanya terkait ini, saya masih sering di kampus. Jadi nanti kalau misalnya mau diskusi terkait dengan programnya atau yang lain silakan. Oke, ya. Oh, saya biasanya gimana aja bebas Mas, saya nggak terpaut di ruangan. Nanti saya hubungin aja kalau nanti mau tanya sama Mas. Iya boleh. Nanti bagi teman-teman yang lain ya. Iya Pak. Oh, tapi sekarang saya nggak di kampus. Maaf. Saya nggak di kampus. Iya. Besok berarti. Besok Mas saya baru masuk di kampus. Ya, oke. Itu yang dapat saya sampaikan. Saya izin stop share.